this is fact ya, denger ya, ini fakta. Dulu itu tidak ada negara Palestina, tidak ada bangsa Palestina. Yang ada waktu itu di sana adalah negara Ottoman Turki. Ottoman Turki, gue ulang nih, ini fakta. Ya, jadi yang dipakai, tanah yang dipakai untuk mendirikan negara Israel itu negara milik Ottoman Turki, bukan milik Palestina. Ini fakta ya. Jadi ceritanya gini Sam, dulu waktu itu Perang Dunia ke-1 pernah dengar? Ya. Itu sebelum yang Perang Dunia Kedua. Perang Dunia ke-1 itu perang salah satunya adalah Ottoman Turki yang terlibat waktu itu. Yang sekarang jadi Turki ini. Siapa? Erdogan itu. Itu kan dulu masih kekhalifahan. Masih bentuknya masih kayak dinasti Islam lah gitu ya. Kekhalifahan Islam gitu. Ya, itu Ottoman Turki kalah perang sama Inggris di Perang Dunia ke-1. Lalu sebagian besar wilayahnya, sebagian wilayahnya itu diserahkan sama Inggris sebagai pampasan perang. Jadi yang kalah nyerahin ke yang menang gitu kan. Inggris ambil lah tuh wilayah, jadi punya Inggris. Nah, Inggris ini wilayah yang diambil dari Ottoman Turki jadi milik Inggris ini, disitulah Inggris mendirikan Israel yang bertahan sampai sekarang. Oh, Inggris itu yang menjajah Israel awalnya? No. Israel belum ada waktu itu. Oh, Israel belum ada. Lo harus paham ya. Dulu negara-negara yang Arab yang ada sekarang, Qatar, UAE, Saudi, apalagi Yordania, Iran, Irak, itu nggak ada dulu Sam. Dulu nggak ada. Dulu yang ada cuma satu, Ottoman Turki. Semua dari mulai Yaman sampai padang pasir Saudi, sampai yang sekarang jadi Saudi, sampai UAE, sampai Qatar, sampai Yerusalem, termasuk Israel Palestina sekarang, itu semua satu negara. Namanya Ottoman Turki. Ya, biar jelas ya. Nah, jadi di tanah bekas Ottoman Turki ini didirikanlah negara Israel. Didirikanlah negara Israel di atas tanah Ottoman Turki ini. Lalu itu disahkan oleh PBB. Pertanyaan gue, menjajah Palestinanya di mana? Nah, terus Palestina muncul dari mana? Nah, ini jadi ini gue harus lurusin dulu. Ini gue akan ulas sedetail-detailnya ini sejarah nih. Jadi gini, narasi Israel dalam kutip ya. Narasi Israel yang lu sering dengar sekarang itu didirikan di tanah Palestina itu baru ada tahun 80-an. Itu diciptakan oleh orang namanya Yasser Arafat. Dia itu pemimpin PLO, organisasi pembebasan Palestina. Jadi dulu sekali lagi faktanya dulu itu tidak ada negara Palestina, tidak ada bangsa Palestina, yang ada negara Ottoman Turki. Dan Israel didirikan dari tanah milik Ottoman Turki. Bukan. Nanti akan gue jelasin lagi lebih detail lagi. Yang penting gue pesan buat kalian pendengar podcast Sam ini yang Gen Z dan milenial, please riset sejarah. Jangan percaya apa aja seperti yang kalian baca selama ini. Ya berarti penting banget untuk mereka tahu sejarah dulu lah ya. Kalau pengen punya interest sama konflik Israel Palestina, penting sekali kita harus tahu sejarahnya dulu. Ya, pertanyaan lo yang tadi itu bagus, Tem. Jadi sejak kapan sih sebenarnya ini diopinikan Palestina ini? Israel ini menjajah Palestina ya? Ya, ini listen to me. I'm going to give you a historical fact. Ini sejarah ya. Fakta sejarah yang akan blow your mind gitu. Lo tau nggak? Yang menggagalkan Palestina merdeka itu, yang selama ini diopinikan itu Israel, itu faktanya bukan. Yang menggagalkan kemerdekaan Palestina, berdirinya negara Palestina, itu adalah negara-negara Arab, Sam. Yes. Jadi gini ceritanya. Tahun 1947, ya setelah yang tadi itu, setelah Inggris menerima tanah yang diserahkan Ottoman Turki dan mendirikan negara Israel, of course, Inggris menyerahkan kepada PBB untuk disahkan kan, right? Jadi PBB tahun 1947 itu menerbitkan yang namanya resolusi partisi untuk membagi tanah Ottoman Turki menjadi dua, negara Israel Yahudi dan negara Arab Palestina. Jadi di atas tanah milik Ottoman Turki, sekali lagi ya, jelas ya, tanah milik Ottoman Turki didirikanlah oleh PBB, dibagi dua menjadi negara Israel Yahudi dan negara Arab Palestina. Jadi apa yang terjadi? Waktu itu negara-negara Arab, semua negara Arab yang ada di itu, Yordania, Mesir, Syria, itu menolak resolusi dari PBB itu. Terus apa yang terjadi? Mereka menyerang waktu itu. Setelah mereka menolak resolusi dari PBB itu, mereka menyerang dan menduduki tanah yang sekarang disebut Palestina itu. Jadi lu asal tahu, yang namanya Gaza itu dulu dikuasai sama Mesir. Jadi ketika itu tanah Ottoman itu mau dibagi dua sama PBB, satu dikasih Israel, satu dikasih Yahudi, satu dikasih Arab, yang namanya satu Israel, satu Palestina, ditolak sama negara-negara tetangga semua. Nah, ditolak itu supaya apa? Karena mereka tidak mau ada tambahan negara baru. Intinya gini, mereka tidak mau menerima rencana yang dicanangkan sama PBB. No, mereka mungkin punya rencana sendiri, gue nggak tahu apa.
Ya, pokoknya gue nolak. Akhirnya apa? Akhirnya Israel berdiri. Waktu itu kan Israel langsung terima. Ya. Oke, PBB siap, thank you banget. Gue terima ya tawarannya ya. Langsung mereka mendeklarasikan negara Israel Raya berdiri sampai sekarang. Tapi Palestina ketika mereka mau mendirikan negara itu, Palestina mau accept dia PBB punya resolusi, negara-negara Arab bilang no, I will not let you. Gue gak akan kasih, dan diserbu sama Arab. Gaza yang sekarang itu diributin itu, katanya dijajah sama Israel, itu dikuasai sama Mesir. Terus tepi barat yang sekarang jadi ibu kota Palestina itu dikuasai sama Yordania. Okay. Dan bertahun-tahun Sam, Mesir dan Yordania itu menolak mengakui kedaulatan negara Palestina. Jadi intinya mereka nggak mau ada Palestina berdiri di situ. Terus, ini fakta sejarah. Terus? Ini fakta sejarah. Ya, jadi sampai akhirnya setelah bertahun-tahun peranglah dengan Israel, kalahlah si Mesir dan Yordania ini. Oh, jadi sebenarnya yang perang itu bukan Palestina ya, tapi Palestina tidak pernah berdiri Sam karena digagalkan sama negara-negara Arab ini. Tapi sekarang udah berdiri kan? Nanti dulu, belum selesai. Iya. Let me continue. Okay. Jadi sampai akhirnya perang lah si Mesir sama Yordania ini sama Israel. Kalah. Karena kalah perang, mereka harus serahkanlah nih Gaza. Betul. Yang tadinya punya mereka. Ngerti sekarang. Mesir serahin Gaza ke Israel dan Yordania serahin tepi barat ke Israel. Lo tau nggak apa yang dilakukan Israel setelah Israel mendapat Gaza dan tepi barat dari Mesir dan Yordania? Gimana tuh? Yang dilakukan sama Israel langsung menawarkan kepada bangsa Palestina, mau nggak bikin negara? Tahun 1993. Catat ya tahunnya ya. Ini fakta sejarah. Tahun 1993 Israel bersama Amerika, waktu itu Presiden Bill Clinton kalau nggak salah, itu menawarkan perjanjian Oslo untuk mendirikan negara Palestina di Gaza dan tepi barat, Sam. Lo tau apa yang terjadi? Ditolak, Sam. Sama orang Palestina. Ditolak. Malah waktu itu, specifically Hamas. Ya. Jadi yang nolak tuh Hamas. Jadi udah tawaran niat baik dari Israel dan Amerika ini ditolak, malah dibalas oleh serangkaian teror bom yang namanya Intifada. Gue punya datanya. Juni 2001. Jadi ini pasca dari tawaran pendirikan negara Palestina di perjanjian Oslo di Amerika itu terjadi serangkaian teror bom yang namanya Intifada. Juni 2001 serangan bom di kafe Tel Aviv tewaskan 21 anak remaja. Agustus 2001 serangan bom di restoran Yerusalem tewaskan 15 warga. Desember 2001 serangan bom lagi, 13 tewas, dan Maret 2002 serangan bom lagi 30 tewas. Beruntun, Sam. Karena serangan beruntun inilah, nah ini harus paham ya, karena serangan bom beruntun inilah makanya Israel terpaksa membangun pagar tinggi yang membatasi orang keluar masuk Gaza. Kalau lo pengen tahu sejarahnya nih ini. Oh, jadi orang sekarang nih Sam, let me finish. Orang sekarang ribut Gaza open air prison, Gaza itu penjara terbuka. Mereka apa pernah membahas bahwa Israel itu terpaksa bangun dinding itu karena untuk mencegah serangkaian teror bom itu? Pernah nggak dibahas di sini? Nggak pernah. Jadi ini biar jelas clear. Jadi faktanya dulu Gaza itu nggak dipagar seperti sekarang sama dinding tinggi itu nggak ada. Dulu tuh warga Gaza, Sam. Jadi yang namanya ekonomi itu kan yang prosper itu waktu itu emang dari dulu sampai sekarang itu Israel. Israel emang prosper lah karena Israel itu sekutunya Inggris dan Amerika. Of course mereka akan membantu ekonomi Israel untuk prosper. Jadi yang namanya job opportunity, lapangan kerja itu adanya di Israel. Orang Gaza dulu itu bebas pergi ke Israel untuk bekerja. Tapi gara-gara ada serangan bom beruntun yang namanya Intifada itu, Sam, akhirnya Israel terpaksa bangun dinding mengelilingi Gaza dan membatasi geraknya mobilitas warga Gaza. Apa yang terjadi? Siapa yang paling menderita? Gue pengen tanya. Yep. Yang paling menderita ya warga Gaza. Siapa yang biang kerok yang paling membuat warga Gaza menderita? Akhirnya nggak bisa nyari duit, nggak bisa nyari nafkah, nggak bisa. Itulah serangan teror bom yang dilakukan Hamas itu. Itu realitas. Nah ini fakta. Ini biar gue nggak ngalor ngidul, gue pakai ini ya, gue pakai data ya. Yeah. Fakta penting lagi, setelah Amerika dan Israel menawarkan perjanjian Oslo untuk mendirikan negara Palestina yang ditolak tahun 1993, tahun 2007 Sam, ya waktu itu Presiden Amerikanya George Bush. Amerika dan Israel kembali menawarkan kedua kalinya nih yang namanya two state solution. Lo pernah dengar? Ini sangat-sangat terkenal nih. Kalau lo gue bukan pencinta sejarah, jadi gue baru tahu. Jadi kalau lo familiar sama konflik Israel Palestina, itu terkenal sama yang istilahnya two state solution atau solusi dua negara. Two state solution. Jadi supaya damai nih orang-orang nih, aduh lo nih ribut mulu gitu kan, lo bunuh-bunuhan mulu. Udah damailah. Lu bikin negara, urus negara lo masing-masing kan gitu. Nah itu Amerika yang rajin nawarin itu. Amerika tahun 2007, Presiden Amerika George Bush menawarkan two state solution, solusi dua negara. Oke, Palestina udah ya, jangan ribut. Lo dirikan negara Palestina berdampingan dengan Israel ya, udah ya.
urus negara lo masing-masing. Tahu apa yang terjadi? Sorry. Waktu itu tawaran dari Amerika itu disetujui. Jadi disetujui sama? Oke, let me explain. Kalau lo nggak familiar, ini buat Gen Z sama milenial, kalau nggak familiar, Palestina ini punya pemerintah kayak Indonesia. Palestina punya pemerintah kayak Indonesia. Punya presiden, ya, punya ibu kota negara gitu. Presiden Palestina itu namanya Mahmud Abbas. Itulah presiden resmi Palestina kayak sekarang Pak Jokowi lah kita. Ada, itu nggak dianggap dong sama Hamas. Jadi waktu itu presiden Palestina itu sudah menyetujui, oke, terima kasih Amerika, gue terima nih, gue accept ya solusi dua negaranya ya. Oke, kita ini ya, kita move on ya. Damai. Lo tau apa yang terjadi? Ditolak sama Hamas. Hamas ini kenapa powerful itu sih? Karena dia itu kayak apa ya? Kayak partai oposisi lah kalau di sini. Oh. Gitu. Jadi pemerintah, balik lagi, pemerintah sah Palestina itu namanya rezim Fatah. Nah ini Hamas itu kayak partai oposisinya. Jadi ada dua partai besar, partai Fatah itu yang jadi pemerintah sekarang, rezim incumbent, ada lagi partai oposisinya namanya Hamas. Ditolak dong sama Hamas. Dan lo tahu nggak, sejak 2007, sejak Amerika menawarkan solusi dua negara itu apa yang dilakukan Hamas? Yang dilakukan Hamas adalah setiap tahun, mungkin setahun bisa sekali, bisa dua kali, bisa tiga kali, itu selalu setiap tahun menembakkan ratusan roket ke Israel dalam rangka menolak solusi dua negara itu. Sampai segitunya. Pokoknya gue gak mau damai, gue mau nyeperang. This is fact. Ini fakta. Ya, ini fakta. Jadi biar tahu ya, kalau kita melek fakta sejarah, siapa sebenarnya biang kerok yang selalu menggagalkan pendirian negara Palestina? Bukan Israel. Namanya Hamas. Ini fakta. Dan Hamas sama Palestina itu dua hal yang berbeda ya? Oh beda dong. Palestina itu nama bangsanya. Sekarang. Ya. Hamas itu cuman partai politik di sana. Palestina dulu adalah wilayah Ottoman. Begitu kemudian Ottoman itu kalah oleh Inggris ketika Perang Dunia Pertama, wilayahnya langsung dibagi dua lewat perjanjian Sykes-Picot namanya, 1916. 1917 ada deklarasi Balfour, pernah belajar ya? Pasti lupa ya. Nah, deklarasi Balfour itu adalah deklarasi yang memberikan tanah itu buat Federasi Zionis yang dipimpin oleh Theodor Herzl pada saat itu. Inggris memberikan tanah itu pada Federasi Zionis, sementara di tanah itu sudah ada orang-orang Muslim yang tinggal di sana. Lantas setelah itu kemudian Zionis mengatakan mulai dari sini ini tempat kami. Orang-orang ada di tempat, rumah-rumah mereka kemudian diambil, orang-orangnya kemudian disuruh keluar, dibunuhin. Ini tahun berapa tadi, Ustaz? 1917 ada deklarasi Balfour, 1922 Liga Bangsa-Bangsa itu menerbitkan Mandate for Palestine. Sebelum PBB ada LBB namanya, Liga Bangsa-Bangsa. Ya, Liga Bangsa-Bangsa pas masih Inggris, setelah jadi Amerika pasca Perang Dunia Kedua jadi PBB. Nah, kemudian ketika itu setelah mereka datang, mereka bunuhin orang-orang, ngusir orang-orang di sana dengan bantuan daripada Inggris. Nah, itulah namanya penjajahan kan. Persis nggak seperti yang terjadi di Indonesia. Ini Israel yang waktu itu... Israel belum ada, karena Israel baru ada 1948. Ini baru pendatang-pendatang ilegal yang dijamin oleh Inggris untuk datang ke sana. Mereka baru 1948 baru bikin negara. Dan ketika mereka bikin negara, yang mengokekan siapa? PBB dan Amerika. Dan PBB dan Amerika kemudian membawa lagi pasukan-pasukan untuk membuat orang-orang Israel bisa tinggal di sana dengan cara tadi, mengusirin orang-orang, bunuhin orang-orang. Kita lihat di sana kan ada videonya kan ya. Ada orang Amerika datang ke sini, ini mulai dari sana tempat saya. Loh, Jacob, kenapa kamu ngambil? Ini kan rumah saya. Ya bodo amat, kalau nggak saya ambil, ada orang lain yang ngambil. Tapi ini rumah saya dari dulu, saya nggak peduli. Ini semua sudah daerah kami. Nah, mereka displace orang, mereka bunuh orang, mereka ngusir orang dari rumahnya. Kalau definisinya bukan penjajahan, lalu definisi apa lagi? Ya kan ya, nah maka itu sudah jelas berarti definisinya penjajahan. Karena penjajahan tidak harus dari negara ke negara. Karena Indonesia juga pada saat itu bukan negara, tapi kita juga bilang dijajah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi tentang permasalahan bahwasanya Palestina itu yang menyerang duluan dan segala macam. Ini yang terjadi kalau ada orang nonton Naruto itu langsung ke episode 230-an ketika Naruto Shippuden. Itu kan ya. Nah, ketika mereka nonton sudah 230-an, itu Obi itu baik, itu kan ya. Atau misalnya Pain itu jadi baik kan itu kan ya. Padahal mereka nggak lihat ini dari awal seperti apa. Yang terjadi adalah keadaan di Baitul Maqdis itu aman semenjak Perang Salib. Jadi cerita Perang Salib itu ada Salahuddin Al-Ayyubi yang kemudian mengambil kembali tanah Palestina. Kalau kita cerita sejarah terlalu panjang, aku potong di Perang Salib aja. Perang Salib terjadi, ada filmnya bagus, Kingdom of Heaven. Salahuddin datang kemudian mengambil kembali tanah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Itu tahun 1187. Pertempuran Hattin. Nah, setelah pertempuran Hattin, Yerusalem diambil kembali oleh orang-orang Muslim, dijaga dari tahun itu sampai dengan datangnya orang-orang Israel
atau datangnya orang-orang Yahudi ke sana. Yang 1922 tadi itu ya. 1922 mulai datang ke sana tadi. Nah, itu aman tuh. Berarti udah berapa ratus tahun Ya, tuh aman di ya. tangan orang-orang Muslim. Ya. Mereka sudah beranak pinak di sana, bahkan banyak orang Yahudi yang masuk Islam beranak pinak di sana. By the way, ada satu penelitian boleh diverifikasi. John Hopkins itu mengatakan bahwasanya setelah dia ngecek gen orang-orang yang ada di sana, itu sangat sedikit sekali, 95% atau 97,5% kalau nggak salah. Itu gen yang ada di orang-orang Israel yang tinggal di Israel sekarang itu bukan gen Hebrew Ancient. Bukan orang Yahudi. Bukan orang Yahudi. Malah ketika dites orang Palestina, mereka punya gen itu. Makanya sampai sekarang kan mereka nggak boleh tes genetik kan? Orang Israel ya? Nggak boleh. Oh. Nah itu salah satu peraturan yang aneh-aneh di sana. Itu boleh dicek lagi. Tapi yang jelas walaupun begitu kita itu nggak bisa menghapuskan sebuah fakta bahwa ketika sudah dijaga oleh Islam secara damai, datanglah orang-orang Yahudi ini atau yang mengaku Yahudi, lalu kemudian mereka membuat kerusakan dari tahun 1922 atau 1948 ketika Israel berdiri itu, kalau mau dipendekin. Nah dari situ itu korban udah banyak. Pertanyaannya sederhana, Diponegoro tuh bagi kita pahlawan atau apa kira-kira? Pangeran Diponegoro. Nah, pahlawan atau dia seorang teroris atau ekstremis? Nggak tahu sih jawabannya Ustaz. Kalau Takut bagi salah kita, jawab. Kalau bagi Diponegoro. kita harusnya sih pahlawan. Pahlawan. Iya. Sultan Hasanuddin. Pahlawan sih. Pahlawan. Iya. Tapi bagi Belanda, penjajah. Iya, penjajah. Belanda bilang kami bangun benteng di Makassar itu untuk menahan serangan daripada orang-orang lokal yang barbar. Persis seperti ketika kita nonton film Avatar, which we are siding. Orang-orang Avatar atau orang-orang manusia-manusia yang pakai tentara-tentara itu, yang mana kita pernah nonton Avatar 2 nggak? Pernah. Yang mana kita siding? Yang biru-biru itu orang manusia. Yang biru-biru sih. Yang biru-biru. Kita pernah nonton Star Trek. Aku belum. Kayak Star Wars ya. Sorry Star Trek, Star Wars. Star Wars, iya. Which we are siding? Resistance ataupun yang pemerintah ya? Yang Resistance. Kan ada Luke Skywalker di situ kan, gitu kan ya. iya. Ketika kita nonton Avatar, kita nonton kemudian Star Wars, kita pihak pada Resistance. Kenapa? Karena kita tahu mereka yang benar. Karena mereka mencoba untuk mempertahankan tanah mereka yang diambil oleh orang tanpa sebab, hanya karena keuntungan biasa aja. Orang nonton Avatar sedih banget ketika kemudian ada anaknya Avatar yang meninggal. Spoiler, ya, gitu kan ya, spoiler. Nggak apa-apa lah. tapi ketika kita lihat Palestina, kok kita bisa bilang orang-orang Hamas itu adalah orang-orang yang justru barbar. Padahal mereka di situ baik-baik saja, tiba-tiba ada orang datang. Bayangkan, Hamas itu baru mulai 1987. Itu baru mulai ada. Sementara kemudian orang-orang Yahudi ini sudah datang 1922 bikin masalah, 1948 bikin negara di tanah orang, lalu bunuhin orang-orang dan ngusir orang-orang yang ada di sana. Pertanyaannya, ada nggak sih opsi daripada orang-orang yang tinggal di sana selain fight back seperti dilakukan oleh orang-orang di Avatar? Andai kan mereka nggak fight back, malah aneh kan gitu kan ya. Nah tiba-tiba bayangkan Sam, kita tinggal ketika di Indonesia lagi dijajah oleh Belanda. Tiba-tiba setelah 300 tahun kita dijajah oleh Belanda, tiba-tiba ada yang bilang di antara kita, ada Belanda datang nawarin Indonesia bagi dua aja. Kira-kira gimana? Makassar diambil sama Belanda, Sumatera bolehlah sama orang-orang Melayu. Nggak mau lah. Nggak mau, kenapa nggak mau? Karena ini tempat kita. Iya. Kalian yang datang sini tiba-tiba harus bagi dua. Pertanyaanku kalau kita relatekan pada keadaan yang sekarang, Israel itu didirikan di tanah Palestina yang mereka ambil dengan jaminan orang-orang Inggris seperti tadi cerita tadi. Part of it true. Iya. Ketika kemudian mereka ambil, terus kemudian selama hampir 100 tahun sampai dengan sekarang, mereka membunuh orang-orang yang ada di sana. Kalau dimulai dari 1922 bahkan sudah 102 tahun mereka kemudian membunuh orang-orang di sana, menzolimi secara biadab, dan semua terdokumentasi sampai dengan saat ini. Tiba-tiba setelah 100 tahun negara bagi dua. Oh, besok Cina akan bilang begini. Oh, jadi bisa ya kayak gitu ya. Jadi hukum dunia sekarang begini ya. Cina punya pasukan kuat nih. Lalu kemudian bilang, gua boleh tes nih di Indonesia nih. Datanglah kemudian tentara Cina ke Indonesia. Kenapa Cina, Ustaz? Karena saya kan orang Cina. Gitu kan ya. Datanglah orang Cina ke Indonesia. Lalu kemudian ketika orang Cina datang, tentaranya kemudian membombardir Indonesia, menang. Lalu kemudian dia bilang, mulai dari sekarang NKRI bubar, sekarang semuanya adalah milik Cina, semua nggak berlaku lagi. Ini ada hubungan dengan perjanjian Oslo dan Two State itu tadi ya Ustaz? Betul. Nah, perjanjian apa? Di atas kemudian tanah orang lain. Jadi ini sama kayak kemudian Belanda datang lalu mengadakan perjanjian untuk membagi dua wilayah Indonesia. Atau bahkan sekarang bukan bagi dua loh. Israel punya sekitar hampir 90% wilayah-wilayah yang ada di Palestina. Sementara kemudian orang-orang di Palestina dibagi West Bank sama Gaza itu pun dihancur leburkan. Nah, ini kan segala macam kejahatan udah terjadi, tiba-tiba in the end of the day kemudian dibilang ya udah kita bagi dua aja. By the way, pemutar balikan fakta ketika mengatakan bahwa Hamas yang menolak pertama kali adalah Israel.
Gimana tuh faktanya? Karena mereka nggak mau terima partition plan yang diajukan oleh PBB untuk membagi dua wilayah Palestina dan Israel itu ditolak pertama kali oleh Israel. Walaupun secara pribadi aku juga nggak setuju untuk menerima itu. Kenapa? Karena bagaimana mungkin kalau ada orang yang dijajah tiba-tiba harus dibagi dua? Oh, jadi isi perjanjian Oslo adalah bagi dua ya? Itu sebelum Oslo ada namanya partition plan dari PBB. Itu yang nolak Israel. Oh, jadi partition plan ini yang belum dibahas sih sebenarnya di podcast sebelumnya. Betul. Jadi ada itu dulu yang intinya bagi dua nih. Ya, baru perjanjian Oslo. Perjanjian Oslo isinya apa, Ustaz? Kalau boleh tahu? Perjanjian Oslo itu membagi dua wilayah. Oh, tetap bagi dua juga intinya. Tetap bagi dua. Cuman ya keuntungan Israel karena Israel setelah waktu itu perjanjian Oslo dibuat setelah perjanjian perang 6 hari yang waktu itu dimenangkan oleh Israel dan dia dapat banyak sekali wilayah. Oke. Nah, artinya balik lagi kayak gini deh. Ada orang masuk rumah Sam, dia bilang, gue sudah dapat izin dari RT. RT-nya dunia kan PBB tuh. Nah, lalu kemudian dia bilang, ini tanah gue. Sam bilang, dari mana tanah lu? Ah, gue orang Betawi. Buktinya gue bisa bicara bahasa Betawi. Tapi saya bilang, saya memang dari Makassar. Tapi saya udah beli ini, sudah ada legal tanahnya. Enggak, gue orang Betawi. Dulu bapak gue tinggal di sini 70 tahun yang lalu. Saya bilang, lu ada bukti apa? Gue nggak perlu bukti, gue orang Betawi. Misalnya, kita terima. Enggak. Tiba-tiba dia bilang, setelah dia pukulin Sam dan keluarga, dihancurin segala macem. Tiba-tiba bilang, ya udah kita damai aja yuk. Lu ambil wilayah WC, aku ambil wilayah ruang tengah dan ruang tamu. Kamu WC dan kamu boleh ambil bagian pinggir di belakang tempat septic tank. Tentu sebagai manusia biasa kita nggak mau terima. Nah, itu yang terjadi sebenarnya. Jadi adalah sesuatu yang sangat pemutarbalikan fakta ketika dikatakan bahwasanya karena diserang terus oleh Hamas, dia buat pagar. Itu sama aja kayak ada orang habis mukulin orang terus bilang jangan berbuat kekerasan. Tapi dipukulin dulu orangnya, jangan berbuat kekerasan. Nah, ini makanya orang-orang bilang bahwasanya Israel itu yang sekarang terjadi adalah dengan seluruh kezoliman yang mereka buat, ya it's amazing. Mereka masih bisa playing victim. Termasuk siapapun yang mendukungnya. Oke. Gitu. Jadi udah sedikit tergambar ya. Iya. Jadi artinya lucu aja ketika kita nonton film Avatar, kita sudah tahu Avatar tuh baik-baik saja sebelum datangnya tentara-tentara ini untuk nyari sesuatu di sana, nyari sesuatu resources di sana. Tiba-tiba terus kemudian ketika diserang, terus mereka nggak boleh fight back. Ketika fight back, kamu barbar. Tapi mereka dibunuhin terus. Terus ketika fight back, kamu barbar loh, kamu kok fight back. Sementara mereka dibunuhin terus dan dunia diam ketika mereka dibunuhin. Lah kita kan siding with Avatar dong. Siding with bukan Avatar, the native. Orang-orang itu siapa tuh? Penghuni pemuja Ewa. Gitu kan ya. Nah, kenapa kita siding pada mereka? Karena mereka yang dizolimi. Sederhana. Nah, makanya orang-orang bilang gini, it's amazing. Orang-orang nonton Avatar, mereka siding with resistance. Star Wars, mereka siding resistance. Ada lagi film judulnya apa tuh? Convergence. Itu kan ya, mereka siding with resistance. AOT. Attack on Titans gitu kan ya. Kita siding dengan kemudian orang-orang yang tinggal di situ karena mereka mau dihabisin dan apapun film-film yang lain. Tapi begitu urusan Palestina kita bilang Palestina orang-orang barbar, Israel orang-orang yang baik. Padahal mereka yang datang duluan sebelum itu baik-baik saja. Iya.